Sering banget kita dengar orang bilang kalau musuh terbesar kita itu diri kita sendiri. Kalau dipikir-pikir, mungkin ada benarnya juga. Penderitaan yang kita rasain gak selalu datang dari orang lain atau situasi, tapi seringnya malah dari pikiran kita sendiri. Kenapa ya kita bisa kayak gitu? Kenapa kita sering banget nyiksa diri dengan pikiran sendiri? Apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa berhenti? Hidup itu penuh ketidakpastian. Kita nggak bisa tahu pasti apa yang bakal terjadi. Tapi kita nggak harus hidup dalam ketakutan juga kan? Seringkali yang bikin kita stres dan cemas itu bukan kenyataannya, tapi cara kita memandangnya. Yuk, coba pikirin bareng-bareng. Kenapa kita sering banget merasa terjebak dalam pikiran sendiri? Dan apa yang bisa kita lakukan buat ngurangin itu? Pikiran itu kuat, tapi nggak selalu benar. Pikiran kita bisa jadi sumber kekuatan besar. Bisa bikin kita kreatif, imajinatif, atau semangat. Tapi nggak jarang juga pikiran itu bikin kita cemas, takut, atau sedih. Bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Pernah nggak sih kita terlalu fokus sama apa yang bisa salah? Terjebak dalam skenario terburuk yang padahal mungkin nggak akan terjadi sama sekali. Nah, inilah yang bikin kita jadi nggak bisa menikmati momen, karena pikiran kita terus-menerus mikirin hal-hal buruk. Misalnya, waktu nunggu hasil ujian atau interview kerja, kita sering banget kepikiran, gimana kalau aku gagal? Atau gimana kalau orang kecewa sama aku? Pikiran-pikiran kayak gitu tanpa kita sadari bisa jadi sumber stres kita. Padahal kenyataannya hasil akhirnya bisa aja nggak seburuk itu. Tapi kita malah biarin pikiran itu bikin kita ngerasa cemas. Kedua, kenapa sih kita sering banget terjebak dalam pola pikir yang merugikan diri sendiri? Beberapa alasan yang umum adalah kita punya ekspektasi yang enggak realistis, takut ditolak, atau selalu mikirin hal yang buruk. Kita hidup di dunia yang kadang menilai kesuksesan dari hasil yang pencapaian. Kalau kita pasang standar yang terlalu tinggi, kita jadi keras banget sama diri sendiri. Dan akhirnya, kita lebih sering mikirin kegagalan daripada keberhasilan yang udah kita capai. Dan itu bikin kita stres tanpa alasan. Dampak dari kebiasaan nyiksa diri sama pikiran itu apa sih? Efeknya bisa nyata banget. Gak cuma di pikiran, tapi juga fisik. Kita bisa jadi cemas terus-menerus, susah tidur, atau malah ngerasa tegang rancang. Pikiran yang terus-terusan fokus ke hal negatif bisa bikin kita kehilangan kebahagiaan. Kita jadi nggak bisa menikmati hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Karena pikiran kita terus-terusan terjebak dalam kecemasan dan ketakutan. Terus gimana dong cara mengatasinya? Cara pertama, ingat bahwa pikiran itu nggak selalu benar. Nggak semua yang kita pikirin itu fakta. Kadang kita cuma lagi ngeinterpretasiin situasi dari sudut pandang yang cemas atau takut. Jadi penting banget buat ngingat, ini cuma pikiran, belum tentu kenyataan. Langkah kedua, coba deh praktekin mindfulness. Itu artinya kita hidup di sini dan sekarang, tanpa ngejudge pikiran yang muncul. Coba tarik nafas dalam-dalam dan rasain sensasi nafas yang masuk dan keluar. Itu bisa bantu kita ngerasa lebih tenang dan gak bawa emosi negatif. Langkah ketiga, kalau pikiran negatif muncul, coba deh gantiin dengan hal positif. Misalnya kalau kita cemas, coba bilang sama diri sendiri, aku udah berusaha semaksimal mungkin, dan itu udah cukup. Kata-kata positif ini bisa bantu kita nahan rasa cemas dan gak terjebak sama pikiran buruk. Langkah keempat, coba deh sadar kalau hidup itu gak ada yang pasti. Kita nggak bisa kontrol masa depan, jadi berhenti khawatir tentang hal-hal yang nggak ada di tangan kita. Fokus aja sama yang bisa kita kontrol sekarang.
Terakhir, berbagi sama orang lain. Kadang, ngobrol dengan orang lain bisa kasih kita perspektif baru yang lebih realistis dan jelas. Itu bisa bantu kita keluar dari pola pikiran negatif dan nggak bikin kita terjebak dalam pikiran sendiri. Intinya, kita sering banget bikin diri kita stres sama pikiran yang nggak perlu. Tapi dengan kesadaran dan beberapa langkah sederhana, kita bisa mulai berhenti menyiksa diri sendiri dan mulai merasa lebih tenang. Lepasin beban yang nggak perlu dan ingat, kita semua layak bahagia. Kebahagiaan itu nggak datang dari pikiran negatif, tapi dari cara kita menghargai diri sendiri dan menikmati momen yang ada. Terima kasih sahabat Cahaya Sukses semuanya. Jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, share ke orang-orang yang kamu sayang, dan tinggalkan komentar yang positif. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kita semua bahagia dan salam sukses dari Cahaya Sukses.